Halo guys, aku Yudi Rasid. Kali ini aku mau bahas putus atau terus. Putus atau terus ini adalah penyakit hubungan yang biasanya berjalan setahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Ya lumayan kalau cuma tahu udah dapat dua gitu kan. Penyakit ini tidak hanya untuk orang pacaran aja guys, bahkan orang menikah sekalipun tidak lepas dari yang namanya perpisahan. Bertahan sakit, melepas pun sulit. Permasalahan ini biasanya tidak lepas dari orang ketiga, tapi sebelum kamu memutuskan untuk putus atau terus, sebaiknya kamu perhatikan dulu faktor dalam dan faktor luar kamu. Karena bisa saja dia berubah bukan karena orang lain, tapi karena kamu sendiri. Biasanya faktor dalam yang pertama itu, sudahkah kamu menepati janji dengan pasangan kamu gitu. Kelihatannya sepele sih, tapi kalau kamu keseringan nggak nepatin janji, semua itu akan cepat terasa basi. Lebih baik kamu kasih perhatian dengan aksi, misalnya kamu kasih cemilan yang dia suka, atau ada ketika dia sedang menghadapi masalah yang ada. Setidaknya kamu jadi sandaran meskipun kamu tidak menjadi solusi untuk dia. Bukan hanya kamu bertanya, kamu kenapa? Ya pasti dia akan jawab, aku nggak apa-apa. Aku tahu kamu banyak kerjaan, tapi sebelum kamu banyak kerjaan, dan kamu belum dapatin doi, kamu menjadikan doi prioritas. Tapi kenapa sekarang ketika kamu sudah dapat doi sepenuhnya, kamu malah ngasih kabar yang lepas? Nah, faktor yang kedua, aku tahu setiap pasangan itu ada kekurangan dan ada yang gak kamu suka, tapi bukan berarti kamu memaksa untuk merubah yang kamu mau gitu. Dia itu pasangan hidup, bukan babu hidup. Terima saja dia selagi masih dalam batas wajar. Meskipun ada kekurangan, ketika kalian bisa saling memahami, hubungan kalian akan terasa indah. Misalnya pasangan kamu badannya bau gitu, kamu jangan bilang, badan kamu nih bau, coba kamu pakai parfum dong gitu kan. Lebih baik kalau kamu kasih dia parfum dan kamu bilang, aku suka kamu kalau pakai parfum ini, kamu lebih wangi gitu kan. Faktor yang tiga, jangan terlalu terbuka di setiap masalah. Tidak semua masalah harus diceritakan dengan pasangan kamu, karena kamu tidak tahu kalau setiap yang kamu ceritakan bisa saja menyakiti hatinya. Misalnya ada cewek yang cerita sama pasangannya, dia bilang, si Tori tadi di sekolah dekatin aku, atau si Anton sekarang lebih keren ya badannya, atau lebih kece ya. Mungkin kamu merasa lega ketika kamu menceritakan itu dengan pasangan kamu, tapi kamu nggak tahu bisa saja dia cemburu, sakit hatinya, insecure, atau bahkan tidak respect lagi dengan kamu gitu kan. Gimana cara solusinya? Ya kamu selesaikan sendiri. Misalnya ketika si Tony dekatin kamu di sekolah, ya kamu jangan membuka pintu terlalu lebar. Ketika kamu membuka pintu terlalu lebar, ya dia akan bertamu dengan kamu. Jadi kamu tutup saja pintumu, kamu bilang aja, aku udah ada pasangan, tolong jangan dekat terlalu lebih gitu. Berteman boleh, tapi jangan sampai ada perasaan atau baper gitu. Kamu harus bisa menutup pintu tersebut. Nah, kalau faktor luar nih, yang pertama itu ada teman cepu atau provokator. Spesies ini gak cuma di kalangan anak muda aja, bahkan di kalangan orang tua pun juga berkembang biak dengan luar biasa. Spesies teman cepu ini itu biasanya tidak suka melihat kita bahagia. Semakin kita menderita, semakin dia senang. Dia akan healing menurut dia. Nah, ketika ada teman cepu, kita jangan langsung menerima apa yang dia katakan. Harus kita saring. Misalnya dia bilang, tadi malam aku lihat cowok kamu sedang jalan sama si Devi, si Dewi, atau si Rizka gitu kan. Kamu jangan langsung percaya, oh maka dia cowok aku selingkuh. Kamu cari dulu kebenarannya, karena dia suka yang namanya keributan. Atau tetangga pun juga nggak suka lihat tetangga lainnya lebih bahagia daripada dirinya. Makanya tetap saring dan tetap cari tahu, jangan langsung percaya. Karena sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax,
baik itu dari tetangga, baik itu dari teman, bahkan dari orang lain, tetap saling pokoknya. Faktor luar yang kedua itu adalah keluarga. Keluarga ini bisa jadi pendukung kamu, bisa jadi penghalang kamu, tergantung dari sifat kamu dan pasangan kamu terhadap keluarga. Karena pasti keluarga itu pengen bebet, bibit, dan bobot yang lebih bagus, dan tidak ada keluarga yang pengen kamu menderita. Kalau ada yang pengen kamu menderita, berarti dia bukan keluarga kamu, dia hanya musuh kamu. Jadi kalau kamu pengen baik dengan keluarga kamu, ya kamu harus bersifat baik dengan kamu, dan pasangan kamu harus bersifat baik dengan keluarga kamu. Jangan sampai keluarga ini jadi penghalang untuk hubungan kamu. Nah, faktor luar yang ketiga itu adalah orang ketiga. Orang ketiga ini spesiesnya ini lumayan banyak dan hati-hati, dan bukan juga solusi ke orang tiga. Ketika kamu ada masalah, ketika kamu lagi sakit hati, jangan sampai kamu bercerita curhat dengan orang ketiga. Karena kalau kamu curhat dengan orang ketiga, kamu bisa saja ada bawa perasaan, atau dia minimal dia menang banyak lah dekat jalan sama kamu. Mungkin di awal-awal dia akan merayu kamu, perhatian kamu, bahkan lebih perhatian daripada pasangan kamu. Tapi percayalah, 99% ketika kamu putus dengan pasangan kamu dan kamu bersama orang ketiga ini akan meninggalkan kamu. Jadi kesimpulannya, kalau pasangan kalian tuh setia, dia tidak menyakiti perasaanmu, tetap perhatian dengan kamu, meskipun perhatiannya sangat jarang, tapi dia tetap ada ketika kamu ada masalah gitu kan, tetap pertahankan gitu. Yang penting itu setia sih, soalnya zaman sekarang nih cowok setia itu sangat sedikit, 80 banding 20 dari 100. Jadi kalau dia setia tetap pertahankan, karena cowok setia itu sangat-sangat langka. Jadi renungi dulu sebelum kalian pengen putus atau terus atau cerai atau lanjut, terserah kalian. Tetap renungkan, pasti pilihan terbaik kalian lah yang tahu. Dan jangan lupa bantu like video ini, karena buat menyemangati konten aku. Selanjutnya aku akan bikin konten yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga buat komentar, kalian pengen cerita atau ada yang ingin kalian tanyakan, insya Allah akan aku jawab di video selanjutnya. Terus jangan lupa juga subscribe channel ini untuk menyemangati konten aku, agar aku semangat bikin kontennya. Dan jangan lupa share buat teman-teman kalian atau kerabat kalian yang sedang mengalami permasalahan percintaan, khususnya pengen putus atau terus. Dan bagi kalian yang sedang tidak menjalani hubungan, ini bisa jadi pelajaran buat